Sini Dok, sini deh. Ini bro. Sini, aman. Siap. Aman. Monggo Pak. Aan, kamu lihat Bilar sama Lesti gini, kamu nggak pengen nikah? Santean, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Wah, nangis. Kasihan. Santean, akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Tapi yang bikin nafsu hanya kamu ya, malahan itu. Jadi saya ulangi, kalau kemudian Allah sudah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Maka dalam Al-Quran kita cukup membaca satu ayat yang bunyinya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yuk malam hari ini kita belajar kun fayakun ya Allah. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kita lihat satu kasus saja. Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk perang melawan bapak angkatnya. Namanya siapa? Fir'aun. Jadi Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun. Fir'aun itu gambaran keluarga, suaminya jahat, istrinya solehah. Dalam Al-Quran itu Mbak Lesti, Mbak Sandi ya, ada 4 tipe macam keluarga. Yang pertama, suaminya baik, istrinya jahat. Nabi Nuh. Suaminya baik, istrinya jahat. Ada yang suaminya jahat, istrinya juga jahat. Siapa? Keluarga Abu Lahab. Ada yang suaminya jahat, istrinya baik. Fir'aun. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya baik. Siapa? Siapa? Ibrahim. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mbak-mbak, Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Siapa Bu? Ibrahim. Dan kalian tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu bilang, enggak, jadi Ibrahim Fir'aun juga enggak apa-apa. Fir'aun enggak apa-apa. Kata Lesti, Fir'aun juga enggak apa-apa. Aku bilang sama Bilar, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong demikian? Direkam kamera ya bro. Tapi istri saya slow banget kok. Abah saya siap dimadu, alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun, mati gak jadi saya. Kita belajar kun fayakunnya Allah. Kalau semua urusan ini kita pasrahkan sama Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Seorang tukang cuci motor akhirnya malah punya garasi, akhirnya malah punya perusahaan besar. Kalau Allah berkehendak. Ya kan? Dulu sebelum Dedi itu masuk Islam, kawan-kawannya bilang begini sama saya, enggak mungkin Dedi itu masuk Islam. Saya bilang, kalau kemudian Allah memberikan hidayah, siapa yang bisa menolak hidayah dari Allah? Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi begitu Allah berkehendak, dia masuk Islam. Saya cerita ya, apa salah satu alasan kenapa Dedi itu masuk Islam? Bulan Ramadan bro, saya datang ke tempat dia mau bikin podcast. Saya bawa nasi Padang. Dedi itu kan kalau makan 24 jam sekali. Jadi kalau jam 12 siang makan, lah makan lagi besok jam 12. Jadi makannya cuma sekali tok, dalam sehari. Saya bawakan nasi Padang dengan lauk yang dia sukai, ayam pop. Saya ketuk pintu kamarnya dalam keadaan saya puasa. Dia bilang, kenapa kamu bawa makanan? Saya bilang, kan kamu harus jadwalnya makan. Kan kamu puasa. Ya, karena saya puasa tidak minta untuk dihormati. Karena bagi saya puasa menjadikan saya pribadi yang mampu menghormati orang lain. Akhirnya kita podcast. Dedi tanya begini sama saya. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap ormas yang menutup rumah makan di bulan Ramadan? Saya bilang, salah satu fungsi puasa itu apa? Menimbulkan kepekaan individu. Supaya kita ngerti jerih payah orang lain termasuk orang miskin. Kalau hari ini kita puasa tersinggung dengan rumah makan yang buka di siang hari. Harusnya kita malu dengan orang miskin.
Kenapa? Orang miskin itu setiap hari lewat depan restoran gak bisa beli dan mereka tidak pernah tersinggung. Maka bulan Ramadan yang harusnya ditutup itu mulutnya, bukan restorannya. Maka kenapa mulutnya orang berpuasa itu bau? Karena yang harus ditutup adalah mulutnya, bukan yang lain. Dari jawaban itu kemudian dia bertanya sama saya begini, iman itu menurut lu apa sih? Saya bukakan satu kitab kecil, di situ dipertanyakan, ma huwal iman, iman itu apa? Huwa anna takida annallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Iman itu adalah meyakini bahwa Allah disifati dengan segala sifat keutamaan dan Allah dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Jadi kalau kamu pengen dapat segalanya, ya dekati Allah. Apalagi cuma jodohan, entengan. Orang bilang begini, truk aja gandengan kok. Kamu jawab, Lamborghini sendirian juga lebih keren, gituan. Kamu bilang sama kawan-kawan kamu, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau, modern. Sama aja ya. Coba. Akhirnya Dedi bilang sama saya, kok keren ya konsep Islam dalam agamamu. Akhirnya dia tanya lagi bro, kenapa sih ajaran agama Islam itu banyak yang tidak rasional katanya. Contohnya apa? Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Muhammad naik sampai langit ke-7. Itu bagi saya unbelievable. Terus apa lagi? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Kalau itu saya juga bisa, itu hanya sulapan, Dedi bilang. Coba you jawab, kenapa ajaran agama banyak yang tidak logis? Akhirnya saya tanya balik. Sekarang jawab pertanyaan saya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Tis. Kamu sok sibuk kamu. Alah, HP ini cross yang enggak ya, tis itu. Wong ada orangnya di sini kok lihat live streamingnya Mbak Sandi itu loh, cah lucu. Mudah-mudahan Titis panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Titis hidup sendiri, amin. Oh, anak sendirian di rumah. Kok kamu tumben perhatian sama anakmu? Saya mau tanya sama Titis, yang lebih merepotkan tuh anak apa suami? Oh, kurang ajar toh suami. Coba mas-mas mbak dijawab yang di sini. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata jawabannya dari mata turun ke hati. Dan jawaban Dedi sama. Seperti kalian jawab. Saya bilang this is the big wrong. Ini salah besar. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Tuhan. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Dia masih bingung. Saya bilang lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu yang benar dari hati naik ke mata. Maka orang buta walaupun tidak bisa melihat pasangannya, dia bisa merasakan indahnya cinta. Mereka bertemu tanpa melihat, mereka jatuh cinta, menikah, meteng, hamil. Enggak pernah orang buta itu salah milih bolongan, enggak pernah. Karena cinta dari sini. Lah belajar agama itu bro, bukan hati yang mengikuti akal. Tetapi akal yang harus mengikuti hati. Imamnya itu hati bukan akal. Maka kalau semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian ketika hati menjadi imam, semuanya serba enteng, diterima dengan hati. Termasuk saya tadi bilang sama Bilal, santai bro, pakai ini. Imammu itu ini bukan ini. Maka kenapa kemudian kalau orang itu berbuat dosa, yang sakit kepalanya apa hatinya? Hatinya Pak. Rasulullah ditanya, mahwal ismu, wahai Nabi, dosa itu apa? Ini yang bisa jawab pengertian dosa itu apa, tak kasih dolar. Ayo, tak kasih dolar. Anda yang tahu, pengertian dosa itu apa kok benar dengan apa yang disampaikan Rasulullah tak kasih dolar?
dodone melar. Ya dolar itu, dolar. Ada yang mau coba? Mbaknya mau coba enggak? Dosa itu apa? Saya pinjam mic-nya, Mas. Ayo, Titis mau jawab? Oh, kamu enggak mungkin, kamu pelaku banyak dosa kamu. Coba Tis, aku pengen tahu Tis, dosa itu apa Tis? Dosa itu menurut kamu apa? Enggak tanggung-tanggung, tak kasih $1.000 Singapura. Ayo, kalau bisa jawab. Mawal ismu, dosa itu apa? Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, gantian bayar saya $1.000 Singapura. Modar Tis, orang Tis, santai Tis. Apa? Kowe iki ngomong apa kemu to Tis? Mic-nya hidup nggak mic-nya? Saya itu bisa tahu ini perawan apa janda, itu dilihat dari cara pegang mic-nya. Lah ngene iki bisane perawan, Bro. Lah Titis ngene rondo gitu. Dosa itu Gus jadi nggak bisa jawab, Gus, grogi, Gus. Kenapa grogi? Ya biasanya saya bisa jawab, tapi dari tadi saya jadi point of view dari Gus jadi grogi. Santai Tis, santai. Cintaku padamu itu seperti kamera. Alhamdulillah. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Tapi ada suami saya. Coba siapa yang tahu pengertian dosa itu apa? Kamu kan ngomong kalau gini dosa, kalau gini dosa. Dosa itu apa tak takon? Dosa itu salah. Ini. Siapa? Ini papanya Bilar. Oh, silakan Pak. Itu dosa itu seseorang yang berkesalahan itu sudah dosa itu. Kesalahan itu sudah dosa. Itu kesalahan. Bukan, dosa itu lawan dari pahala. Itu dosa. Ini suwe-suwe kentir gini aku. Kesalahan itu bentuk dosa, Pak. Bentuk dari dosa. Dosa itu apa kata Rasulullah? Al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatele alaihin nas. Karena ini pasti nggak bisa jawab, maka saya bilang $1.000. Karena pasti nggak ada yang bisa jawab. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Itulah dosa. Nggak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman. Makanya kalau orang berbuat dosa yang paling nggak nyaman itu pasti hatinya. Dan dia khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh. Kalau saya pengajian di lokalisasi, di tempat prostitusi. Seperti dulu di Doli. Seperti dulu di Sunan Kuning Semarang. Seperti dulu di Ambarawa. Seperti di Jogja ada Sarkem, Pasar Kembang. Kalau saya sedang pengajian, ada pelanggan datang untuk cari WTS. Kok ketemu saya di tempat prostitusi, mereka pasti malu. Waduh, ono Gus Miftah. Orang mungkin mereka teriak ketika saya pengajian, mereka datang cari cewek bengok-bengok. Gus, aku arepe nglonte. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Pasti izin aku gitu. Malu saya. Ketahuan. Lesti berbuat dosa, katakanlah berani melawan suami yang enggak nyaman pasti hatinya, dadanya. Sehebat-hebatnya Sandi kok punya dosa dengan suaminya, pasti hatinya merasa tidak nyaman. Karena memang hati itu didesain oleh Allah sebagai imam. Saya kan sering ditanya, emangnya Gus Miftah kalau pengajian di lokalisasi itu ada hasilnya? Soal hasil itu urusan Allah. Gilang itu kewajibannya bekerja. Soal ada hasilnya itu bukan urusan Gilang, tapi urusan Allah. Kayak kamu jomblo, kewajibanmu kamu itu mencari jodoh. Soal dapat apa enggak itu urusan Allah. Yakin. Sama saya ngaji di lokalisasi, apakah mereka tobat apa enggak? Itu bukan saya, Pak, Allah. Tapi kalau dibilang enggak ada hasilnya nanti dulu. Ada cerita, Mas. Mbak, siapa yang mau cerita hasil pengalaman pengajian dari Gus Miftah? Saya, Gus. Kenapa? Saya kemarin dapat tamu menjelang adzan subuh. Transaksi 500.000. Masuk kamar. Begitu saya mulai melayani tamu saya, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om, pending dulu ya. Kenapa, Mbak? Enggak enak ada adzan subuh, kan saya jamaahnya Gus Miftah. Berhenti.
Selesai adzan, gantian tamunya bilang sama Mbak WTS-nya, Mbak nggak usah dilanjutkan ya, Anda saya bayar, kita nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Saya juga nggak enak, wong saya juga jamaahnya Gus Miftah gitu loh. Jadi baik yang tamu maupun mbaknya yang melayani sama-sama jamaah saya. Artinya apa? Mereka masih punya rasa malu ketika mendengar adzan. Lah kowe iki dadi karyawane Mas Gilang krungu adzan kok malah susah tak kandhani. Duhur denger adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawaban kita apa? Adzan lagi. Kita itu senang denger adzan cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya tapi karena berbukanya. Bila perlu maghrib ikut Banyuwangi, imsak ikut Medan. Suwe banget gitu. Maka dandani hatimu. Dibuat rileks. Kalau kamu ngaji seperti ini hatimu nggak nyaman, yang salah bukan pengajiannya Mbak, tapi hatimu tak kandani. Wah, mau ngaji malah titis sibuk dolanan HP, wis sing bosok tanganmu tak kandani tis. Coba sekarang tanyakan kepada hati nuranimu. Berangkat dari hati ini kalau tadi Mas Gilang bilang ngomong soal keluarga, inilah yang menjadi imam. Apa sih tujuan keluarga itu? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Di dalam surat Al-Hujurat berpasangan itu seperti apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Enggak ada jenis kelamin ketiga, itu enggak ada. Adanya hanya Adam dan Hawa. Enggak ada Adam dan Aan, itu enggak ada. Adam dan Hawa. Banci itu gimana Gus? Itu cuma salah pergaulan. Tapi bukan jenis kelaminnya yang berubah. Karena saya di Jogja juga punya komunitas banci 300 orang. Dan itu pengajian yang paling menjijikkan sedunia. Gitu loh. Saya itu pernah Mas, umroh bareng komunitas banci. Wah keren toh. Saya mau umroh asalkan sama Gus Miftah. Oke gitu. Begitu manasik, mereka nggak bawa sarung, nggak bawa kain, tapi bawa mukena. Dancok aku. Lagi ciloko aku. Malah bawa mukena. Kamu itu cowok bro, ngapain bawa mukena gitu loh. Akhirnya kita berangkat umroh. Sampai Madinah ada satu orang yang rewel. Saya nggak mau sekamar sama ini, saya mau sama Gus Miftah. Saya bilang, emah, bahaya. Nanti pulang diperkosa kan saya bahaya Pak. Itu. Akhirnya sampai Mekah, lucu. Gus, caranya tawaf gimana sih? Karena dia nggak ikut manasik. Gampang, itu loh ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada lampu hijau. Kamu mulai start tawaf dari situ. Ketemu, kamu ucapkan salam. Bismillah, Allahu Akbar. Banci. Ketemu Ka'bah histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Lah ciloko ya. Akhirnya pulang, mendekati Ramadan. Telepon saya. Abah, apaan? Bulan Ramadan ini saya akan bertobat. Wah seneng lah saya. Alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane. Lanang jilbaban. Dan mereka itu kalau sholat, tak imami gak mau. Ayo sholat, yang imami Abah gak mau. Kenapa? Lihat bokongnya Abah gak khusyuk. Ya Allah itu. Kan saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Bah? Beda. Kalau di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah mereka tanya, kalau cowok mati namanya apa? Almarhum. Kalau cewek mati, almarhumah. Kalau banci mati, aluminium. Jadi enggak ada ya jenis kelamin ketiga itu enggak ada. Adanya cuma laki-laki dan perempuan. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya lady, kakinya boy. Pasti namanya palsu, Sucipto. Susu ini lancip diganjel boto. Menjijikkan. Wah ada Sucipto di sini. Kalau di Jogja Mas, Prambanan itu kan ada lampu merah. Isinya itu kan pengamen banci-banci itu. Begitu lihat mobil saya datang, mereka ngumpul berjejer. Saat ada Gus Miftah, jejer. Tak kasih uang 50 ribuan dimasukkan sini. Ya Allah, susunya brojol Mas. Ternyata kaos kaki. Maka namanya Suzuki. Kita susu bono kaos kaki. Enggak ada. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Berpasang-pasangan. Tujuan pernikahan itu apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadikan keluarganya sakinah. Bagaimana cara mendapatkan sakinah? Awali dengan kejujuran.
Maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya jujur sama calon mertua saya. Saya bilang, mertua saya tanya begini, Gus, kamu berani menikahi anak saya modalnya apa? Saya bilang, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Dari awal saya bilang, kelebihan saya hanya satu dan kekurangan saya hanya satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan, modar ya aku. Kelebihannya banyak kekurangan, kekurangannya enggak punya kelebihan. Makanya coba kalau mau lihat, rata-rata orang sukses itu berangkat dari nol. Masih ingat beberapa waktu yang lalu di medsos rame foto weddingnya Sandi sama Gilang? Nah, pasti dimulai dari nol. Enggak mungkin. Tapi kalau kamu jomblo kayak Aan pengen dapat pasangan dimulai dari nol gampang. Nikahlah dengan pegawai SPBU. Dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Bilar, Lesti dulu mulai karir pasti juga dari nol. Enggak mungkin jadi besar langsung. Enggak mungkin. Saya ditanya sama mertua, pekerjaan kamu apa? Saya nganggur Pak. Punya penghasilan? Enggak. Terus kalau kamu enggak punya pekerjaan, enggak punya penghasilan, besok bagaimana kamu menghidupi anak dan istrimu? Saya bilang, Pak, jenengan tahu entung. Entung itu bahasa Indonesianya apa ya? Bilar tahu entung enggak? Entung itu kepompong yang ada di dalam daun pisang gitu loh. Taunya kentung. Wah, apa meneh kentung? Kentung. Lebih bahaya kalau kentung tanpa eng, itu bahaya banget itu. Bilar pura-pura lugu. Tahu entung? Entung itu hewan yang ada dalam daun pisang. Itu loh, di bawah, itu kalau dibuka kemudian menjadi kepompong. Nah, saya bilang, Anda tahu entung enggak? Kenapa emang? Apa hubungannya dengan pernikahanmu? Entong itu enggak pernah keluar dari daun pisang. Enggak pernah bekerja, dibuka gemuk. Enggak ada entong stroke, rano. Enggak ada kok entong stroke gitu. Titis tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri nggak ada yang ke kanan. Mbak Titis tolong dicontohkan. Entong hidupnya dijamin oleh Allah. Padahal entong nggak pernah nyanyi kayak Mbak Lesti. Tapi dia dihidupi oleh Allah. Masa kita kalah sama entong? Lagunya anak kecil itu yang paling saya suka cuma satu Mas Gilang. Apa? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Kalau yang lain, saya nggak ada yang suka. Lagunya anak kecil itu semuanya ngawur. Ada lagu yang merepotkan bapaknya. Merepotkan ibunya. Ambilkan bulan bu. Lagi repot mboknya itu. Ada lagi lagu yang ngawur. Po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Saya mau tanya. Belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkemnya celutak. Itu enggak ada. Apa tuh? Mic-nya Bila dihidupin dong. Tukang sone gitu, iki uripnya gitu. Nah. Inilah bedanya sound system sama cewek, Mas. Sound system itu dimodali, kelihatan wujudnya. Cewek dimodali, diambil temannya. Iya. Apa tuh? Ditabrak sama delmannya ya, kurang ajar ya. Makanya, itu banyak lagunya anak-anak yang error. Makanya besok Lesti kalau punya anak, nggak usah dinyanyikan lagu-lagu gitulah. Kayak po ame-ame belalang kupu-kupu coba. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan bapaknya, salah. Dinyanyikan anaknya itu salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Ya bilarnya, nggak mungkin anaknya lah. Kalau anak itu siang minum susu, malam minum susu. Kalau bapak siang makan nasi malam minum susu. Ada lagi lagu yang paling nggak jelas Bu. Judulnya apa Bu? Tahu nggak? Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan ngenyek mbahnya tadi. Mbahnya jemput sekolah malah dinyek nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Gitu. Tapi ada bro, lagu yang judulnya hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak bro, hoak. Mana ada nggak punya uang senang. Padahal hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya.
Makanya cewek yang baik itu adalah, cowok yang baik itu adalah cowok yang mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang paling baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Setuju Mbak? Setuju. Maka, setuju banget itu. Di balik suami yang hebat ada istri yang kuat, dan di balik istri yang kuat ATM-nya 4. Ada isinya. Emangnya suaminya titis. Kue rondo apa tis? Oh ada suaminya. Oh, tak pikir janda tis. Ada janda di sini? Oh, enggak ada. Saya itu janda ya tak openi. Saya punya pengajian janda-janda Indonesia. Oh, jumlahnya 1000. Janda itu macam-macam, ada jablay, janda lebay, jamur, janda di bawah umur. Tapi kalau di Jakarta paling banyak rojali, rombongan janda liar. Oh. Tapi memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Syarat untuk mendapatkan keluarga sakinah harus jujur antara satu dan yang lainnya. Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Banyak pasangan yang mendambakan pasangan yang sempurna. Dia lupa bahwa dia diciptakan untuk saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Maka ingat, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Maka begitu akad nikah terjadi, ada istilah suami dan istri. Istri, istana tempat ridho ilahi. Apa ciri wanita solehah yang baik? Ada 3. Yang pertama, in nadhorta ilaiha sarrotka. Bila dipandang menyenangkan. Dipandang siapa? Oleh suaminya, bukan oleh orang lain. Lah mbak-mbak itu kebalik, kalau keluar rumah dandanya cantik, di dalam rumah apa adanya. Anda salah. Yang paling bernikmat wajahmu itu siapa? Suamimu, bukan orang lain. Bosok ijazah ini. Santet tuh ijazah. Pelanggaran ini. Kamu jangan buat malu MS Glow kamu. Cek. Apa dibalik? Kamu ngaji, aku ngeson. Tak doakan son kamu menjadi son terbesar. Se-RT. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ciri wanita yang baik, in nadharta ilayya sarratka, dipandang menyenangkan. Dipandang siapa? Suaminya. Laki-laki itu dosanya banyak di mata. Perempuan itu dosanya banyak di mana? Di mulut. Makanya coba Anda lihat. Cewek itu kalau menangis, yang ditutup apanya Mbak? Mulutnya. Kalau cowok menangis, yang ditutup apanya? Matanya. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok sadar, dosa cowok yang paling besar berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar. Di luar lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Lihat orang lain, wow. Lihat istrinya, weh. Weh. Cewek itu dosa paling besar berangkat dari mana? Dari mulut. Maka kenapa cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa paling banyak itu berangkat dari mulutnya. Yang saya curiga adalah ada karyawannya Mas Gilang, cowok nangis yang ditutup mulutnya. Lah aku curiga. Jangan-jangan bukan laki-laki kamu. Dipandang menyenangkan. Ini kan Lesti, Sandi, dipandang suaminya biar wow di rumah. Yang kedua, wa in amartaha atau atka, diperintah manut. Cewek itu boleh gak sih cari uang sendiri? Boleh. Bagi saya cewek harus bekerja. Kenapa? Karena cowok itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi mau Sandi, mau Lesti,
Bisa jadi penghasilanmu lebih banyak daripada suamimu. Tapi kamu tidak boleh melupakan kodratmu sebagai seorang istri. Ya. Kalau istri saya memang nggak boleh bekerja, Mbak. Karena istri saya harus ngurusi santri di pondok. Saya katakan sama istri saya, begitu kamu menikah dengan aku, kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Selesai. Kalau yang jomblo-jomblo ini kayaknya kayak pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Diperintah manut. Yang ketiga apa? Ketika suami bepergian, seorang istri menjaga kepercayaan yang diberikan oleh suaminya. Bisa menjaga harta dan kehormatan yang dititipkan oleh suaminya. Maka kalau saya itu santai Mas Gilang. Kalau santai pengen dari keluarga saya itu mau guyon tok sama istri saya. Malam Jumat masuk kamar, terus nyanyi. Tul jaenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Kalau orang nyanyi lagu ini Cak Dikin ya lho Cak. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan ngono kae. Titis mbayangke apa tis sak kentongan tis. Yuk selawatan dulu aja yuk, teman-teman akustik selawatan yuk. Siapa yang ngiringi? Ayo Mas, selawatan Mas. Selawatan. Kalau Mbak Lesti nyanyi dangdut itu biasa. Nanti Mbak Lesti tak ajak selawat. Udah di sini nggak apa, santai aja saya di sini Mas. Ada mic untuk Mbak Lesti enggak? Ya Rabbi bil Mustafa bisa tunduk. Ah, udah ada mic. Ya Rabbi bil Mustafa tapi versi ditinggal Rabi. Nanti kamu refnya saja. Ya, coba bisa. Ayo Mas. Biasanya kalau piano ada teori berat badan. Ditinggal Rabi versi sholawat. Sarah, apa diwale aku main piano kowe ngaji ning kene ayo kene. Sarah. Ditinggal Rabi. Ditinggal Rabi. Atiku rasane loro. Tapi saya mau selawatan. Kowe iki somo apa ya ora paham wae. Mas Gilang, potong amplope ora paham. Wes sangoni rung. Urung padha santai wae. Malah juluke mendung tanpa udan. Aku tak takon, mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Kose! Ah, kamu itu matang-matang. Oh, cek sound. Mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Apa namanya? Kalau di Malang mendung tanpa udan bahasa lainnya apa? Menurut Cah Kerang Alam apa? Mendung tanpa udan. Cara bahasanya titis kuwi mendung tanpa udan kuwi ngaceng tanpa kelon. Lah iya toh. Yo selawatan yuk. Ya Rabbi bil Mustafa. Tak bualang tenan. Sesuai emosi aku ini. Dandani dok, dandani. Santai aja, kamu ada Mas Bilar sama Lesti, kamu jadi grogi kok. Ini tukang soundnya cewek kok. Oh, mbaknya. Oh, untung kamu cewek. Dok, kamu mundur dikit, mundur dikit. Jeleknya kelewatan. Titis, kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Ya, lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Tapi persoalannya adalah saya sama Titis itu beda pemikiran. Iya. Titis mikir saya mikir Mas Gilang. Beda deh, sorry. Udah punya suami tuh? Enggak masalah. Wong saya sama Titis itu Mas seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi enggak pernah jadian. Iya.
Udah belum, Mbak? Udah aman, Mas? Ini mesti baterainya tadi jelek. Sholawat men usahamu berkah kabeh. Mumpung ini bulan Maulid. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan besok istrinya tipenya kayak Siti Aisyah semua. Amin. Tapi Siti Aisyah itu berat badannya di bawah 60 kilo. Nah, berarti si Titis bukan Siti Aisyah gitu loh. Tapi istrinya Abu Lahab. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atu li kulli hawli minal ahwali muktahimin. Mumet ndasmu ra kowe ayo kowe. Sing bener aku bukan ngikuti kamu, tapi kamu ngikuti cangkemku tak kandhani. Aku bukan penyanyi. Nanti Mbak Lesti menyesuaikan. Kan yang penyanyi beliau. Ayo. Isora. Malah suwe-suwe kaya ning gereja iki breng-breng. Yes. Ditinggal Rabi versi selawat Cacah Malang iki. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Apa keduren? Ya makanya kalau kamu ngomong jangan tinggi-tinggi, ndak cangkemmu samplok pesawat loh. Kalau kamu bisa, coba sebentar, sekitarnya. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji. Mbak Lesti sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atu li kulli hawli ahwali muktahimin. Bapak kondisi karyawane Mas Gilang sing bengok yang paling banter atau ngake utangnya lunas. Titis bengok mulih langsung kuru. Sing banter tis kula bojomu rabi meneh selawat ana wae. Jadi kalau kamu punya anak nakal gampang, ketika dia tidur pegang kepalanya kamu sholawati, tambah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah.
Mas Gilang, Mbak Sandi kalau punya anak gitu, tidur, pegang kepalanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh-solehah. Lesti juga gitu, Bilar pegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Gitu. Kamu juga gitu, punya istri cerewet, gampang. Tidur, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku enggak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambah Yasin sak tahlile. Yuk, karyawani Mas Gilang Mbak Sandi yuk. Bengok sing banter le. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja safa likulli haulim minal ahwali muqtan. Saiki kita retok. Kita retok. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho eh. Saya itu sering tuh lagu-lagu dangdut saya bikin sholawat. Kayak lagunya Denny. Denny itu kan santri saya, Denny Saknan itu. Nah, itu kalau bikin lagu apa itu kita sholawatkan. Ya lagu apa sih biyen? Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja lewat mburi. Loh. Kok titis hilang iki? Wah, bahaya. Kayak Lost Doll itu sebelum dilonceng dia tanya saya, "Bagus enggak, Bah?" "Oh, bagus." Alhamdulillah. Jadi bagus. Nah, Lost Doll versi ini Gus Miftah beda lagi. Lost Doll ndang lanjut lehmu maksiat tutukno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu tapi pengen banget jabut nyawamu modar. Jadi istilahnya anak-anak apa Mas Gilang? Ngaji alon-alon. Orang kok apa namanya mundur alon-alon. Lah mundur alon-alon kamu. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kalau kita enggak ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Kowe meneng wae ngopo? Ibu utang-uting ngono. Rasa dibayar Mas, rasa dibayar. Nah, amalan apa yang kiranya mampu mempersatukan keluarga ini sebagai keluarga yang baik? Gak usah banyak-banyak, tadi kita bahas sholawat. Bagaimana kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dipersatukan oleh Allah dengan sholawat. Mumpung ini bulan Maulid. Mudah-mudahan Juragan 99 berikut anak usaha semuanya mendapatkan keberkahan dari sholawat ini. Amin.
Lesti Bilar, mudah-mudahan bulan Maulid ini keberkahan untuk anaknya. Amin. Mudah-mudahan akhlaknya Rasulullah bisa dicontoh oleh Bilar dan anaknya. Insya Allah, sholawati terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam itu kan di surga, di satu tempat yang paling nyaman, nggak ada tandingannya. Surga bro, surga. Ayo, saya doakan Mbak Titis masuk surga pertama kali. Amin. Jadi berangkat ke sehabis pengajian. Ojo lah. Oh iya tak dongake le. Besok aku masuk surga, kalian juga ikut. Tapi ya itu nih surga aku kelon sama bidadari, kamu gitaran tok. Sekarang begini, nggak ada kebebasan tanpa batas. Nabi Adam dan Siti Hawa di surga itu kan apapun boleh mas. Allah menciptakan Adam plep jadi. Sudah menjadi sunatullah. Orang itu kalau kesendirian pasti kesepian. Nabi Adam di surga apapun boleh, tapi karena nggak ada pasangan, dia kesepian. Maka hari ini kamu yang jomblo merasa bahagia, sorry, kamu menyalahi sunatullah. Oh Nabi Adam ning surga kesepian, kok masa kamu sendiri merasa happy? Alah, iki menungso model apa gitu. Untuk apa kamu sunat? Nggak ada bedanya dengan keran. Monggo nguyuh tok. Duwe manuk monggo nguyuh tok leles. Maneman. Tadi kenapa Titis ke sana? Oh, kamu kencing, Tis. Kamu tadi ke sana kencing toh. Aku itu cowok sama cewek, ini kencing, enggak lihat orangnya aku bisa membedakan kok. Lawang lanang iki cur, lah Titis yes. Akhirnya apa? Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kesepian, tolong saya dikasih istri, dikasih pasangan. Dikabulkan. Allah menciptakan Hawa. Kalian tahu Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Maka walaupun anggur lebih mahal daripada apel, cewek pasti lebih pilih apel daripada pilih anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Kok Aan mau hilang ya? Oh dasar jomblo ini. Pak, gak kuat dibully dia. Oh di belakang dia. Oh. Santai Aan. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Oh. Insyaallah An, kamu menikah sebentar lagi dengan janda anak 8. Akhirnya kan mereka hidup di surga berduaan nih, kupel Adam Hawa. Di surga itu kan semuanya boleh, apapun boleh, yang nggak boleh cuma satu, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah kamu dekati pohon ini. Jadi nggak ada kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada rule, itu nggak mungkin. Di surga saja ada undang-undangnya kok. Maka kita hidup di dunia kalau ada peraturan itu lumrah. Kamu karyawan Juragan 99 mau bebas sebebas-bebasnya nggak mungkin. Pasti ada peraturan. Pasti ada rule of the game-nya. Di surga undang-undangnya satu. Kamu mau apapun boleh. Mau tidur sama istrimu dimanapun boleh. Minak jinggo ya apa-apa, miring penak jengking monggo ya apa-apa. Nggak ada masalah, pering cagak radio, mundak miring, mundak jero, ora urusan itu. Tapi yang nggak boleh satu, jangan pernah kamu dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Setan, iblis datang. Jadi Allah menciptakan hidayah iman, juga menciptakan musuh yang namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang dibujuk siapa sama iblis? Bukan Adam, Hawa. Kenapa? Karena iblis tahu lebih gampang bujuk Hawa dibandingkan Adam. Maka perempuan itu kalau soal omongan, mereka lebih lemah di telinga. Makanya kenapa laki-laki itu disuruh menjaga matanya, perempuan disuruh menjaga telinganya. Kenapa? Karena laki-laki itu kelemahannya adalah paras pasangan, sementara perempuan itu kelemahannya adalah kata-kata yang indah dari pasangannya. Kelemahannya di situ. Mila wong wedok kudu njaga kuping, wong lanang kudu njaga mata. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam di mana-mana, terutama kalau saya ngaji di klub malam. Kan mbak-mbaknya seksi-seksi tuh, ini naik ke atas, yang atas turun ke bawah.
Saya pakai kacamata hitam. Kenapa? Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Kan Ustadz juga manusia. Wow. Nah, saya pernah Mas di Doli kan udah tutup. Saya pengajian di Doli malamnya. Siangnya saya diculik di klub malam tempat karaoke di Surabaya. Gus, kita mau anniversary nih, mbok datang. Saya pikir mau niat pengajian Mas. Saya masuk. Begitu saya masuk, ya Allah, sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Waduh, begitu saya mau naik panggung, ayo Gus ngaji. Mbak-mbaknya itu minta selfie semuanya dengan pakaian seperti itu. Saya kan bingung. Lihat ke kiri susu, ke kanan susu, ke bawah paha, ya Allah. Akhirnya saya bilang, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dinikmati sajalah. Ya biar meneh, mau seperti itu semuanya kok. Dan seksi-seksi, nggak ada yang seperti titis, nggak ada. Akhirnya apa? Si Hawa ini kebujuk. Matur sama Adam. Dan sudah dari zaman Adam, kalau laki-laki itu dibujuk sama cewek nggak kuat. Nabi Adam dibujuk sama Hawa nggak kuat. Mas, ini kenapa pohon nggak boleh didekati? Karena buah yang paling enak di antara semua buah di surga adalah buahnya pohon ini. Adam manut, istri yang minta. Ya kan, buah khuldi kan. Akhirnya apa? Karena permintaan istri yang paling dicintainya, Adam akhirnya terprovokasi mendekati pohon itu, bahkan mengambil buahnya. Dimakan. Akhirnya fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Itulah alasan kenapa sekarang perempuan kalau diajak makan suami jawabannya apa? Dek mau makan apa? Cewek jawabannya pasti terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Loh, itu. Wong ning surga apa-apa boleh loh. Nah, iya, cikal bakalnya itu. Wong apa-apa boleh dimakan kok malah milih itu yang enggak boleh, kan goblok. Makanya istri kalau diajak makan pasti jawabannya terserah. Terserah Mas, gitu. Terserah. Begitu dipilihkan di sini ya. Kenapa kok di sini? Itulah cewek, susah dimengerti. Kalau yang terserah kan udah ada cikal bakalnya tadi tuh. Dari Hawa yang dipengaruhi oleh iblis. Nah kalau yang jawaban nggak apa-apa itu dari mana cikal bakalnya? Jawabannya enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Setiap ditanya nggak apa-apa. Contoh kasus. Contoh, kamu kenapa? Kamu nggak lagi kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Itu Padahal terus ditanya ketika lagi nangis, kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa. Padahal air matanya udah basah, membanjirin pipi. gitu ya. Itu Jadi cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Oke. Kopi tanpa gula pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya bro. Ini gimana sih bikin kopi tanpa gula? Bikin kopi dikasih gula kemanisan. Yang disalahkan siapa? Tetap gula. Gimana sih bikin kopi kok kebanyakan gula? Itulah cowok di mata cewek selalu salah, nggak ada benarnya. Jadi ya jawabannya nggak apa-apa tadi itu salah terus kok. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Gitu. Apa ketika saya salah di mata cewek, saya pindah aja ke hidung gitu ya? Biar yang salah ganti hidungnya ya. Akhirnya keluar. Dan akhirnya apa coba? Dipisah bainal masyriq wal maghrib. Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang antara ujung timur dan ujung barat. Siti Hawa dibuang ke ujung timur, satu negara namanya India. Nabi Adam dibuang ke ujung barat, satu negara namanya Mesopotamia. Kalian tahu pisahnya berapa tahun? 250 tahun. Saling mencari antara Adam dan Hawa. Adam dari timur manggil Hawa. Sayang, apa kowe krungu? Enggak kelihatan. Nabi Adam cari lagi. Tinggal Rabi. Hatiku rasane loro. Enggak ketemu. Berpisah setiap berdoa sama Allah ditolak. Sampai satu ketika Nabi Adam teringat di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi Adam mengangkat kedua tangannya kemudian dia berdoa. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, please pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Kenapa? Karena doanya dimulai dengan membaca sholawat. Maka kalau kamu punya hajat, pengen hajatmu dikabulkan oleh Allah, jangan pernah kamu lupakan membaca sholawat. Jamaah saya Mas di Boyolali, tahu Boyolali kan? Pekerjaannya tukang perah susu sapi. Pekerjaannya tukang perah susu sapi. Tetapi setiap kali pegang susu sapi, dia membaca sholawat dimulai dengan air wudhu. Anda tahu anaknya 4 jadi orang semua. Jadi kalau dia masuk kandang wudhu, susu sapi dipegang, dia sholawat.
Ya jadi manusia semua gimana sih? Jadi orang top gitu loh, kita ajar loh. Pegang selawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Wis mau apal ke setok kok bro gitu loh. Nanti kamu juga gitu Tis, suamimu datang, Allahumma sholli wa sallim ala Sholawat itu ibadah yang paling indah, Dok, yang paling mudah. Jadi kamu sholawatan, bahkan dalam bentuk nyanyian, apapun bentuknya diterima oleh Allah. Jadi kalau Lesti ada lagu dangdut disolawatkan sih diterima. Kan trennya orang Indonesia begitu, lagu dangdut jadi lagu solawat jadi lagu dangdut. Coba dilihat. Sinden panggung, lagu dangdut jadi solawat. Saya si putri sinden panggung. Masuk Indonesia, masuk Malang jadi lagu dangdut, jadi solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Lagu dangdut jadi lagu selawat. Bang Toyib, selawat ya Toyibah. Bedanya apa Jal? Selawatan itu. Maka kawan-kawanmu ya, masuk kantor, seluruh karyawanmu mulai dengan membaca sholawat. Itu yang barangkali kita lupakan. Sini buka garasi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad Al-Fatihah. Ingat loh ya, yang kita cari itu bukan jumlahnya, tetapi berkahnya. Dan keberkahan itu salah satunya adalah melalui sholawat-sholawat yang kita baca. Istriku Mas, itu kalau di rumah sehari semalam membaca sholawat minimal 15.000 kali. Gak usah panjang-panjang, kayak Bilar begitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman di MS Glow, begitu di pabrik, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena dunia seisinya ini diciptakan dari nurnya Muhammad. Rezeki dan keberkahan itu dari nurnya Muhammad. Pegang saja, sallallahu ala Muhammad. Setiap kamu pegang sesuatu, oh Mas Bilar, Mas Gilang di mobil apik, kamu pengen. Doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini saya cuma bisa pegang, besok saya bisa beli. Kelakon Mas. Kenapa selama ini gak pernah keturutan? Karena kamu gak pernah sholawati. Istriku itu sehari 15.000, makanya istriku gak bisa dipoligami. Sholawatnya dia lebih banyak daripada sholawat saya. Beneran. Bunda, mau gak Abah nikah lagi? Ya gak apa-apa Abah. Tapi wajah sudah begini. Saya pulang Jumatan, saya bilang sama anak saya, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya berapa nak? 3. Bapaknya berapa? 1. Nah, berarti bapak 1, ibunya 3. Sana pulang ketemu ibumu, ketemu istri saya di rumah, motong-motong terong. Bun, kata Abah tadi di masjid, bapaknya 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok 1 istrinya? Istri saya bilang apa? Dek, namanya ini apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bun, mau diar. Ambiar. Wani, peng pisannya loro. Ya tak kasih selawat yang sering saya baca di YouTube itu. Yang khusyuk ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu baca setiap saat.
dimanapun boleh baca sholawat, kecuali di toilet, di kamar mandi. Di garasi boleh, di pabrik MS Glow boleh, di klinik-klinik boleh. Kamu sambil ngeroi bojomu tis boleh. Tis keroi, oke siap ke balsem, siap ke golok. Salatullah, kenapa apa? Dijamin jarem kabeh tis. Ini saya ijazahkan kepada kalian, tolong dibaca. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Yuk, yang khusyuk. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha. Introspeksi dan mawas diri. Sekilas terdengar biasa tapi bisa berbahaya. Satu saat saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah ia melahirkan. Ia mengatakan kepada saudaranya, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Istrinya menjawab, saudaranya menjawab, tidak ada, jawabnya pendek. Saudara laki-lakinya berkata, masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walau tanpa alasan yang istimewa. Siang itu, ketika suaminya telah pulang dari kantor, menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Awalnya dari mana? Dari bahasa sepele tapi berbahaya, kalimat hadiah. 1. Sebulan kemudian antara suami istri ini kemudian terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki sang istri. Kalimat sederhana. Saat arisan, seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di bank. Dari mana akar masalahnya? Akar masalahnya dari bahasa yang sebenarnya sederhana tapi berbahaya. Seorang teman bertanya, berapa gajimu sebulan kerja di toko si fulan? Ia menjawab 1 juta rupiah. Cuma 1 juta rupiah, sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Tanya temannya lagi. Sejak saat itu ia jadi membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko menolak dan mem-PHK-nya. Kini ia malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Dari mana akar masalahnya? Gaji. Kalimat yang sebenarnya sederhana tapi mempunyai efek yang bahaya dan luar biasa. Seorang bertanya kepada kakek tua itu, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Si kakek menjawab, sebulan sekali. Yang bertanya menimpali, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering.
Hati si kakek menjadi sempit. Padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ia memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Apa sebenarnya keuntungan yang kita dapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan di atas? Jagalah diri dari mencampuri kehidupan orang lain. Mengecilkan dunia mereka, menanamkan rasa tak rela pada apa yang mereka miliki, mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka dan seterusnya. Kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara ini. Bila ada bom yang meledak, cobalah introspeksi diri. Bisa jadi kitalah yang menyalakan sumbunya. Kalau kemudian kita hari ini diuji masalah oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika Allah memberikan masalah yang berat, ketika Allah memberi kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka barangkali PPKM menutup akses langit, PPKM menutup akses udara, PPKM menutup akses darat, PPKM menutup akses laut. Tapi yakinlah, PPKM tidak pernah menutup akses rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya, membahagiakan kita semuanya lahir dan batin, dan usaha ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya. Amin Allahumma amin. Baca hasbi Rabbi sekali lagi yang khusyuk, kemudian kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kenikmatan, anugerah rizki yang Kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Walaupun kesemuanya itu ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kekhilafan, dan semua kesalahan ya Allah. Tapi ya Allah, perkenankanlah malam hari ini, kami hamba-hambamu mengangkat kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Kami tahu ya Allah bahwa dosa kami sebesar kapal, tapi kami meyakini bahwa ampunanmu lebih luas daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mengetuk pintu langitmu, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, apakah mampu seorang anak membalas kebaikan orang tuanya? Sayyidina Ali dengan tegas menjawab, ya Allah, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa ibunya ketika melahirkannya ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti, jadikanlah kami anak yang birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, sayangilah orang tua kami ya Allah, bahagiakan dunia mereka dan selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kawan kami yang hari ini menyesali kehidupannya ya Allah, karena belum mampu membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah. Karena belum mampu memberikan kasih sayang mereka kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dan saat itu terjadi ya Allah, Engkau telah memanggil kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Jangan engkau kami jadikan golongan seperti itu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang tahu diri. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti. Karena kami meyakini ya Allah tidak ada kesuksesan seorang anak ya Allah. Kecuali atas ridho dari kedua orang tuanya. Tidak ada keberhasilan dari seorang anak ya Allah. Kecuali atas doa yang dilantunkan oleh bapak ibunya. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anak durhaka. Begitu anak yang berani dengan kedua orang tuanya. Begitu banyak anak-anak yang mengakui harta orang tua adalah merupakan harta anaknya. Sementara orang tua tidak bisa mengakui harta anak sebagai harta orang tuanya. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa mampu mendekatkan diri kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Mengasihi mereka dengan harta yang kami miliki ya Allah. Mengasihi mereka dengan segala rahman dan rahimmu ya Allah. Mengasihi mereka dengan segenap cinta kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang mampu menuntun kedua orang tuanya menuju surgamu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang mampu membawa kedua orang tuanya untuk bisa berziarah Makkah Madinah ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti ya Allah, menuntun kedua orang tua kami di depan Ka'bah ya Allah. Dengan mengucapkan kalimat talbiyah ya Allah. Untuk mengagungkan asmamu yang mulia ya Allah. Jadikanlah kami engkau takdirkan sebagai seorang anak ya Allah. Yang membersamai bapak ibunya wukuf di padang Arafah ya Allah. Jadikanlah kami anak ya Allah. Yang mampu membersamai bapak ibu kami. Ketika kami menziarahi makam nabimu ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur mereka ya Allah. Jangan pernah engkau jadikan kami hamba-hamba yang menyesali tatkala kami belum bisa berbuat baik kepada mereka dan engkau telah memanggil kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah. Biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma asrif annal khala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah pula bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah memberikan jalan keluar bagi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun ya Allah. Maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah. Mudah pula bagimu untuk mengangkat dan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Untuk semua unit usaha Mas Gilang, Al-Fatihah. Untuk keluarga Bila dan Lesti dan untuk cabang bayinya, Al-Fatihah. Untuk semua hajat kita, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 10. Ketika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Hidup itu pasti banyak cobaan. Iya, cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Maka terimalah kesemuanya dengan ikhlas.
ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak dia tetap welcome. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa menjaga keikhlasannya. Amin Allahumma amin. Belajarlah dari Mbak Lesti penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Kenapa? Karena penyanyi dangdut mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Gus Miftah, luar biasa. Malam minggu hari ini gak kerasa pengajian sebenarnya. Kita ngerasa ada stand up komedi yang sangat luar biasa dengan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi matur nuwun Gus Miftah. Terima kasih untuk Mas Gilang, Mbak Sandi membuat acara yang sangat rutin dan luar biasa. Dan terima kasih juga boleh kita berikan tepuk tangan untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan orang tua yang hadir kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan semakin sukses untuk J99 Corp. Dan akhirnya saya Ica pamit sampai bertemu lagi di pengajian rutin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya sambil kita akan dihibur bersama dengan Axel and Friend, kami persilahkan untuk seluruh keluarga besar dari J99 Corp untuk bisa menikmati hidangan makan malam di hari ini.